Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Waqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, rahmatnya dan hidayahnya. Kita bisa berkumpul di masjid menunaikan ibadah Jumat dan dalam suasana bulan yang sangat mulia yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita ini dilipat gandakan keberkahannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa kita jemput keberkahannya nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, di antara sekian banyak ibadah yang kita tunaikan di bulan Ramadan, ibadah yang paling spesial yang ditunaikan oleh seluruh umat Islam di dunia dengan sangat semangat dan sangat semarak tentunya adalah saum dan tarawih di antaranya. Karena memang saum itu ibadah yang luar biasa dahsyat pahalanya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, kullu amal ibni Adam yudha'af, seluruh ibadah anak Adam itu dilipat gandakan pahalanya. Al-hasanatu asyru amthaliha ila sab'i mi'ati dhifin illa as-saum. Seluruh anak Adam ibadahnya dilipat gandakan pahalanya. Minimal 10 kali lipat, maksimal 700 kali lipat. Itulah rentang pahala segala ibadah. Minimal 10 kali lipat, maksimal 700 kali lipat. Kecuali saum. Ini artinya saum itu dikecualikan. Pahalanya bisa melewati 700 kali lipat. Sampai berapa? Wallahu a'lam. Tidak ada batas. Seluruh ibadah pahalanya 10 sampai 700 kali lipat kecuali saum. Fa'innahu li wa ana azizi, karena saum itu untukku dan aku yang membalas. Maka wajar kalau umat Islam sangat mencintai ibadah saum ini di bulan Ramadan. Kemudian juga tarawih atau qiyamul Ramadan, pahalanya juga luar biasa. Apalagi kalau ditunaikan secara berjamaah di masjid. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, inna rajula idza shalla ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Sesungguhnya seorang muslim kalau sholat tarawih berjamaah bersama imam sampai selesai, maka telah dicatatkan pahalanya seolah-olah sholatnya semalam suntuk. Jadi meskipun tarawihnya tidak semalam suntuk, tapi kalau berjamaah bersama imam, maka pahalanya dicatatkan seperti tarawihnya semalam suntuk. Itulah dahsyatnya saum dan tarawih. Tapi ketahuilah, ada sebuah ibadah yang jauh lebih tinggi derajatnya, jauh lebih besar pahalanya dibanding saum, dibanding tarawih, dibanding saum, bahkan dibanding sholat tarawih semalam suntuk. Ibadah apa itu? Dalam hadis Sahih Bukhari, hadis ke-6007, hadis Sahih Muslim, hadis ke-2982 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, as-sa'i 'alal armalah wal miskin kal qa'im la yaftur wa kas-sha'im la yuftir.
orang yang berjuang, orang yang senantiasa berjuang, menyantuni janda-janda miskin, menyantuni orang-orang miskin, maka dia itu seperti orang yang sholat gak henti-henti, dan seperti orang yang saum gak putus-putus. Ini hadis Bukhari Muslim. Jadi seperti orang yang bukan sholat semalam suntuk, orang sholat nggak henti-henti siang malam sepanjang hidup. Dan seperti orang yang saum nggak putus-putus. Sholat nggak henti-henti itu bukan cuma kita tidak akan kuat, tapi juga tidak boleh. Tidak ada dalilnya sholat nggak putus-putus siang malam, nggak ada. Saum nggak henti-henti juga tidak ada dalilnya. Bukan hanya tidak akan kuat saum setiap hari nggak henti-henti, tapi juga tidak ada dalilnya. Tapi kita bisa dapat pahala seperti orang yang sholat nggak putus-putus siang malam, seperti orang yang saum nggak henti-henti setiap hari. Yaitu dengan apa? Dengan sepanjang hidup sering berjuang menyantuni orang-orang miskin. Pada hadis ini dasarnya adalah orang-orang miskin. Disebut janda-janda miskin. Ini sekedar menjelaskan bahwa Islam itu sangat memuliakan dan lebih menyayangi kaum perempuan. Janda-janda miskin dan orang-orang miskin, orang yang berjuang membantu mereka keluar dari kemiskinannya, maka seperti orang yang sholat gak putus-putus siang malam, orang yang saum gak henti-henti setiap hari. Apalagi kalau ditunaikan di bulan Ramadan, membantu fakir miskin itu lebih dahsyat lagi tentunya pahalanya. Dan yang dimaksud miskin di hadis ini, yang kalau kita membantunya kita dapat pahala, sholat nggak putus-putus, saum nggak putus-putus itu. Yang dimaksud orang-orang miskin di sini adalah kemiskinan dengan segala jenis. Yang disebut miskin itu ada dua jenis paling tidak, yaitu orang-orang yang miskin secara natural. Maksud miskin secara natural itu orang miskin karena malas saja secara pribadinya, kurang ilmunya, kurang perjuangannya, malas gitu, kurang disiplin. Dia punya karakter-karakter yang membuat dia miskin. Membantu orang seperti ini keluar dari kemiskinannya sama berpahala. Yang disebut miskin juga termasuk orang-orang yang termiskinkan secara sistem. Sistem di sebuah negeri dibangun dengan sangat buruk karena rejimnya tidak punya kapasitas, atau sengaja bukan termiskinkan, dimiskinkan oleh rejim. Karena rejimnya membangun sistem ekonomi yang berpihak kepada segelintir elit konglomerat yang mendanainya ketika dia pemilu. Orang-orang miskin secara sistemik, orang-orang yang miskin secara alami seperti ini, dua-duanya kalau kita bantu, kita berjuang membantu mereka keluar dari kemiskinannya, maka perjuangan kita ini akan dikasih imbalan oleh Allah. Seperti sholat nggak putus-putus, seperti saum nggak henti-henti. Ini betapa jauhnya perbandingan ibadah hablum minallah dengan ibadah hablum minannas. Maka jangan bulan Ramadan hanya dipenuhi dengan ibadah hablum minallah dan lupa hablum minannas. Itu yang pertama. Yang kedua, ibadah spesial bulan Ramadan. Tadi sudah dua berarti, tarawih sama saum. Sekarang yang ketiga. Ibadah spesial bulan Ramadan itu adalah i'tikaf. Orang yang beriktikaf di masjid 10 hari terakhir Ramadan itu pahalanya luar biasa. Makanya Rasulullah, kata Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, karena Rasulullah ya'takifu asrul awakhir min Ramadan hatta yatawaffahu Allah. Rasulullah sepanjang hidupnya selalu i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan sampai beliau wafat. Maka kalau Rasulullah itu i'tikaf setiap Ramadan sepanjang hidupnya, maka sungguh mudah-mudahan kita malu ya kalau seandainya tak pernah ada satu Ramadan pun yang kita i'tikaf. Maka usahakan Ramadan itu i'tikaf 10 hari terakhir Ramadan, karena pahalanya luar biasa. Di antaranya pahalanya apa? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari juga, Rasulullah SAW bersabda, la yazalul muslim fi salatin maka fi musallahu yanqadiru salat. Seorang muslim selama ada di tempat salat, selama ada di masjid, dia itu beribadah, menunggu dari salat ke salat, maka oleh malaikat dicatat sedang salat terus-terusan.
Orang yang sedang ada di masjid untuk niat beribadah, Pak, sambil menunggu dari sholat ke sholat, itu dicatat sedang sholat terus. Sejak dia masuk masjid sampai dia keluar pulang ke rumahnya. Maka bayangkan orang yang iktikaf 10 hari terakhir Ramadan dapat pahala sholat 10 hari 10 malam non-stop. Bukan hanya itu, di ujung hadisnya kalimatnya wa yaqulul malaikah Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Para malaikat di langit yang entah berapa miliar itu berdoa, bergemuruh, berdoa, ya Allah, orang hambamu yang sedang ada di masjid ini, ampuni dosa-dosa mereka, limpahkan kasih sayangmu kepada mereka. 10 hari 10 malam non-stop didoakan oleh para malaikat. Itulah diantaranya keberkahan iktikaf 10 hari terakhir Ramadan. Apalagi kalau iktikafnya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Bayangkan satu sholatnya saja dilipat gandakan sampai ribuan. Di Masjidil Haram, sholat itu satu sholat dilipat gandakan 100 ribu. Di Masjid Nabawi satu sholat baik wajib maupun sunnah dilipat gandakan 1000. Tapi mari kita simak, ada sebuah hadis dalam As-Silsilah As-Sahihah yang disusun oleh Syekh Imam Al-Albani rahimahullah. Hadis sahih, hadis nomor 906. Kita tadi sudah bayangkan betapa dahsyatnya pahala orang yang iktikaf di Masjid Nabawi, karena setiap sholatnya dilipat gandakan sampai ribuan. Imam Al-Albani menyampaikan dalam kitab As-Silsilah As-Sahihah ini sebuah hadis yang cukup panjang. Saya potong saja di tengah-tengah yang terkait dengan materi ini. Rasulullah SAW bersabda, la an amshi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadal masjidis sahra. Kata Rasulullah, demi Allah, membantu seorang muslim yang sedang dalam kesulitan, membantu seorang muslim yang sedang dalam sebuah keperluan, itu adalah ibadah yang lebih aku cintai dibanding iktikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh. Ini hadis sahih. Membantu seorang muslim, membantu seorang muslim yang ditimpa kesulitan, ditimpa permasalahan, kita bantu sampai keluar dari kesulitannya, sampai dia keluar dari permasalahannya, itu lebih aku cintai, kata Rasulullah, dibanding iktikaf sebulan penuh. Bukan 10 hari, Pak, bukan, sebulan penuh. Kembali kita melihat betapa jauhnya perbedaan pahala hablum minan nas dengan pahala hablum minallah. Maka kalau kita berada di sebuah negeri di mana banyak umat Islam menghadapi kesulitan, baik itu kesulitan politik, kesulitan ekonomi, kesulitan apapun, kemudian kita ikut berjuang aktif menyelamatkan umat Islam itu, membantu umat Islam itu keluar dari kesulitannya, keluar dari penindasan, misalnya keluar dari keterpurukan ekonomi yang dibikin secara sistemik dengan sengaja, maka orang-orang yang berjuang seperti itu pahalanya lebih dahsyat dibanding iktikaf 10 hari di Masjid Nabawi. Itu yang kedua. Selanjutnya, ibadah spesial bulan Ramadan adalah sedekah. Sedekah. Kenapa saya katakan ibadah spesial juga bulan Ramadan ini sedekah? Karena dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW Abdullah bin Abbas menceritakan, karena Rasulullah SAW ajwadan nas, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah itu manusia paling dermawan, dan kedermawanan Rasul lebih berlipat ganda di bulan Ramadan itu. Rasulullah manusia paling rajin sedekah. Sepanjang zaman tidak akan ada yang bisa ngalahin beliau dalam urusan kedermawanan dan rajinnya sedekah. Dan sedekah beliau semakin memuncak itu di bulan Ramadan. Sampai-sampai sahabat Abdullah bin Abbas menceritakan, wa kana Rasulullah ajwada bil khair minar rihil mursalah. Rasulullah itu kedermawanannya berbuat baik kepada sesama manusia itu lebih dahsyat dibanding hembusan angin. Kenapa? Kenapa diibaratkannya dengan hembusan angin? Ini salah satu penjelasannya adalah saking seringnya beliau berbuat baik, sampai seolah-olah dikatakan oleh Abdullah bin Abbas gitu, lebih sering daripada angin berhembus, Pak. Ini paling tidak artinya tuh beliau itu berbuat baik kepada sesama manusia, bersedekah membantu sesama manusia. Beliau itu siang juga, malam juga. Kenapa? Tidak ada satu siang pun, tidak ada satu malam pun yang tidak ada angin berhembus.
Maka bulan Ramadan, jangan ada satu siang pun, jangan ada satu malam pun yang kita tidak sedekah. Baru itu betul itu. Baru itu sempurna itu Ramadan. Jangan kalau kita terawihnya bolong, kita merasa cacat Ramadan. Kalau tadarus tidak hatam, kita tidak merasa sempurna Ramadannya. Tapi ketika banyak hari yang bolong dari sedekah, kita merasa senang-senang saja. Kita merasa sempurna saja Ramadan kita. Maka jangan ada Ramadan jangan ada satu hari satu malam Ramadan yang tidak ada, yang luput, yang bolong dari sedekah. Karena sedekah adalah ibadah sangat spesial bulan Ramadan. Apalagi kalau Ramadan malah tambah pelit. Itu orang menjalani Ramadan dengan sangat keliru. Tapi ketahuilah juga, ada sebuah ibadah yang lebih dahsyat dari sedekah. Ada sebuah ibadah yang lebih dahsyat dari sedekah. Mari kita simak hadisnya. Sahih Ibnu Hibban, hadis ke 5092. Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum." Ini hadisnya dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum bi afdala min darajatis siyam wal qiyam was sadaqah." Maukah kalian aku beritahukan sebuah ibadah yang lebih tinggi derajatnya daripada qiyam. Daripada qiyam itu salat. Minal qiyam, daripada salat. Wasiyam, daripada saum. Wassadaqah, dan daripada sedekah. Sahabat tentunya kaget semua, Pak. Ternyata ada sebuah ibadah yang lebih dahsyat derajatnya dibanding salat, dibanding saum, dibanding sedekah. Maka para sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah, tentu saja ya Rasulullah, kabarkan kepada kami. Maka Rasul menjawab, islahu dzatal bain. Ibadah yang lebih hebat derajatnya daripada salat, daripada saum, daripada sedekah adalah islahu dzatal bain, mendamaikan dua pihak yang sedang bertengkar. Mendamaikan dua pihak yang sedang berselisih. Kenapa tinggi sekali derajatnya ibadah ini? Karena pertengkaran, perselisihan adalah sesuatu yang sangat tercela dalam Islam itu. Apalagi pertengkaran, perselisihan antar sesama muslim, sesuatu yang sangat tercela. Rasulullah cuma memberikan rukhsah cuma 3 hari, Pak. La yahilu li muslim ayyahjur akhahu fawqa 3 layal. Haram seorang muslim itu saling membenci, bertikai lebih dari 3 hari. Saya bisa jelaskan dengan cukup panjang, Pak, betapa banyaknya dalil-dalil yang menandakan bahwa pertikaian, pertengkaran, perselisihan sesama muslim itu sebuah maksiat yang sangat berat. Maka mendamaikan kaum muslimin yang bertikai itu lebih tinggi derajatnya daripada salat, daripada saum, daripada sedekah. Maka di Indonesia di bulan ini, di tahun ini ada peluang untuk melakukan ibadah itu. Kenapa? Kaum muslimin Indonesia sedang terpecah, bertikai gara-gara pemilu. Saling mengejek, saling menghina, saling menyudutkan, bahkan saling mencelakakan. Maka siapapun di negeri kita yang bisa menyelesaikan pertengkaran ini, bisa membuat rekonsiliasi, bisa mendamaikan umat Islam yang terpecah belah ini, maka dia akan mendapat pahala yang lebih tinggi daripada salat, daripada saum, daripada sedekah. Siapapun silahkan berjuang mendamaikan orang-orang ini. Apalagi di bulan Ramadan. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah, Al-Quran memberikan informasi bahwa ada sebuah hal yang mesti ditempuh kalau mau mendamaikan dua pihak yang sedang bertikai. Apalagi pertikaiannya sangat parah. Apa yang harus ditempuh agar rekonsiliasi atau islah ini berhasil? Bukan hanya rekonsiliasi atau islah secara semu, tapi islah secara abadi, islah secara hakiki. Bagaimana, apa yang harus ditempuh? Lihat surat Al-Hujurat ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma." Apabila ada dua golongan kaum muslimin yang bersengketa, bertikai, berselisih, bertengkar, fa aslihu bainahuma, maka damaikan di antara kedua yang berselisih itu. Fa in baghat idahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kalau salah satu pihak yang bertengkar ini, salah satu pihak yang bertikai ini melanggar perjanjian, melanggar aturan atau berbuat curang, baghat itu.
Maka perangilah yang melanggar aturan itu sampai dia kembali ke jalan yang benar. Fa'in fa'at, kalau dia mau kembali ke jalan yang benar, fa'aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara mereka dua, mereka pihak yang bertengkar ini, bil adli, dengan menegakkan keadilan. Damaikan yang bertengkar ini dengan menegakkan keadilan. Itu syaratnya. Bahwa islah, rekonsiliasi nggak bisa kalau tidak ditegakkan keadilan. Sampai ditambahin lagi oleh Allah Subhanahu wa taala kalimatnya, betapa pentingnya menegakkan keadilan ketika kita mau mendamaikan dua pihak. Allah berfirman, fa aslihu bainahuma bil adli, maka islahkan dengan menegakkan keadilan, wa aqsitu, dan bersikap adillah. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah sangat menyukai orang-orang yang bersikap adil. Sampai 3 kali ayat tentang perintah mendamaikan dua pihak yang bertikai, di dalamnya ada 3 kali perintah untuk bersikap adil. Maka jangan harap pertikaian akan selesai. Jangan harap akan terjadi rekonsiliasi dari konflik bangsa ini seandainya keadilan tidak ditegakkan, seandainya orang-orang yang berbuat curang tidak ditindak dengan tegas. Kalaupun ada rekonsiliasi atau islahnya semua menyimpan bom waktu yang suatu saat akan meledak. Maka siapapun yang berniat untuk mendamaikan bangsa kita yang sedang bertikai karena pemilu ini, maka ingatlah surat Al-Hujurat ayat 9. Tegakkan keadilan, tindak orang-orang yang berbuat curang. Maka insya Allah Allah akan mendamaikan orang-orang yang bertengkar. Barakallahu fi wa lakum bil ayati. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah, di khutbah pertama saya tadi terangkan ternyata ada ibadah-ibadah yang lebih dahsyat daripada saum, daripada tarawih, daripada sholat semalam suntuk, daripada sedekah. Dan ketahuilah, puncak peluang meraih pahala yang sangat dahsyat di bulan Ramadan itu sesungguhnya ada di malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena malam Lailatul Qadar itu kita semua tahu khairul min alfi syahr, lebih utama daripada 1000 bulan. Salah satu tafsirannya adalah kalau kita beribadah persis di malam Lailatul Qadar, maka ibadah kita ini akan dilipat gandakan lebih dari 1000 bulan. Maka wajar kalau seluruh dunia umat Islam di malam-malam ganjil 10 hari terakhir Ramadan semua meningkat, mayoritas umat Islam meningkatkan ibadahnya luar biasa. Sampai beriktikaf semalam suntuk. Banyak yang ibadah semalam suntuk malam-malam ganjil 10 hari terakhir Ramadan karena berburu Lailatul Qadar. Tapi ketahuilah, ada ibadah yang lebih dahsyat daripada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tidak ada apa-apanya dibanding ibadah ini. Hadisnya dalam Sahih Targhib yang ditahqiq oleh Imam Al-Albani, hadis nomor 1232. Hadis ini sahih, tidak ada yang mendhaifkan hadis ini. Dari Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW suatu ketika bersabda, "Ala unabbiukum bi lailatin afdalu min lailatil qadar." Wahai para sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan ada suatu malam yang lebih dahsyat dibanding Lailatul Qadar? Ada suatu momen yang lebih tinggi derajatnya, lebih tinggi keberkahannya daripada Lailatul Qadar. Tentu saja para sahabat pasti kaget semua ini, Pak. Kemudian mengatakan, "Bala ya Rasulullah, tentu saja ya Rasul. Kabarkan kepada kami apa yang lebih tinggi derajatnya, keberkahannya daripada Lailatul Qadar." Maka Rasulullah menjawab, "Harisu harsyim fi ardi khaufin la'allahu alla yarji'a ila ahli." Seorang pejuang yang sedang berjaga-jaga di medan juang yang beresiko nyawa, di sebuah medan juang yang sangat genting beresiko nyawa. Maka orang-orang pejuang seperti ini yang terlibat dalam sebuah perjuangan yang beresiko nyawa seperti ini, maka setiap detik dalam hidupnya lebih berkah daripada Lailatul Qadar.
Kenapa alasannya? Di ujung hadisnya, la'allahu alla yarji'a ila akhli. Para pejuang yang siap mengorbankan nyawanya di jalan Allah ini, kenapa lebih dahsyat hidupnya daripada Lailatul Qadar? La'allahu alla yarji'a ila ahli. Karena resiko perjuangannya adalah dia sangat mungkin tidak bisa balik menemui anak istrinya. Maka ketahuilah, ikhwatul iman yang saya muliakan, setiap perjuangan menegakkan ajaran Allah, menghadang musuh orang-orang kafir yang hendak menyerbu ke negeri Islam, atau menentang rejim yang zalim yang menindas umat Islam. Perjuangan-perjuangan seperti ini resikonya nyawa. Beresiko seorang pejuang itu tidak bisa kembali menemui anak istri yang dicintainya. Semua perjuangan di jalan Allah yang beresiko nyawa, ketika seseorang terlibat dalam perjuangan seperti itu, maka setiap detik hidupnya itu lebih dahsyat daripada Lailatul Qadar. Maka jangan heran kalau dari zaman ke zaman umat Islam itu diajak berjuang, berjihad yang beresiko nyawa. Itu adalah umat Islam sangat semangat. Bahkan meski di bulan Ramadan, ketika perut lapar, ketika haus, umat Islam diajak jihad melawan orang-orang kafir di medan perang. Terbukti sejarah perang Badar di bulan Ramadan. Umat Islam merebut kota Mekah di bulan Ramadan. Umat Islam berperang dengan Romawi sampai takluk Romawi bulan Ramadan. Umat Islam menaklukkan Persia bulan Ramadan. Umat Islam berperang melawan kaum Salib, merebut Palestina di bulan Ramadan. Lihat sejarah. Umat Islam bertempur melawan Mongolia, Genghis Khan, Kubilai Khan, sebuah bangsa yang luar biasa gagah perkasa dalam perang Mongol itu, sampai menjajah banyak negara, ditaklukkan oleh umat Islam juga di bulan Ramadan. Bahkan umat Islam Indonesia mempunyai keberanian memproklamirkan kemerdekaan dari penjajahan ratusan tahun juga di bulan Ramadan. Tidak ada yang tidak lapar dan haus bulan Ramadan tidak menghalang umat Islam untuk menyambut seruan jihad. Kenapa? Saya yakin umat Islam pada tahu di masa lalu bahwa jihad, perjuangan yang beresiko nyawa, adalah perjuangan yang lebih tinggi derajatnya daripada Lailatul Qadar. Dan jihad yang paling utama, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, afdhalul jihad, jihad yang paling utama adalah qaulul haq inda sultanil jair. Jihad yang paling utama adalah menentang pemimpin zalim. Siapapun yang berani menentang pemimpin zalim yang menindas kaum muslimin, perjuangan seperti ini resikonya nyawa, maka Lailatul Qadar tidak ada apa-apanya dibanding perjuangannya itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan. Saya tutup dengan doa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa sallimhu minna wa taqabbal. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين